Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Klubon Channel. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa rumus Excel yang sering kita gunakan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office, Excel, MS Excel, atau sering disebut dengan Excel saja. Oleh sebab itu, syarat utama untuk bisa menggunakan program aplikasi Excel ini, komputer yang Anda gunakan harus sudah terinstall sistem operasi Windows atau Mac terlebih dahulu. Jadi Microsoft Excel adalah salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk mengolah angka. Jadi, jika dalam komputer Anda sudah terinstall Office Word atau PowerPoint, maka kemungkinan besar Office Excel juga sudah bisa Anda gunakan. Kemudian, apa sih itu rumus Excel? Jadi, rumus Excel sendiri merupakan persamaan matematika yang umumnya melibatkan fungsi Excel, operator Excel, konstanta, dan eta referensi sel atau rank. Adapun hal-hal tersebut digunakan untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh Microsoft Excel. Bagaimana? Sudah penasaran dengan deretan rumus Excel yang sering digunakan yang bisa membantu pekerjaan jadi lebih mudah? Yuk, langsung saja kita intip informasinya di berikut ini. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang rumus Excel yaitu SUM. Jadi rumus SUM yang paling sering digunakan yang pertama adalah rumus SUM. Rumus Excel SUM ini memiliki fungsi utama untuk mencari penjumlahan atau menjumlahkan angka. Umumnya bisa menggunakan operator plus atau simbol tambah manual. Namun, kamu bisa menggunakan dua rumus berikut, yaitu dengan menjumlahkan angka pada sel atau rank Excel. Misalnya, kamu akan menjumlahkan angka pada sel B3 sampai ke F3. Maka kamu bisa menggunakan rumus Excel SUM sebagai berikut. Yaitu ketika kita ingin menjumlahkan dari B3 sampai ke F3, kita bisa gunakan rumus SUM, yaitu sama dengan SUM buka kurung B3 kita blok sampai ke F3, kemudian kita enter. Jadi jumlah dari B3 sampai ke F3 adalah 403. Kemudian kita klik di 403 ini, kemudian di ujung sampai muncul tanda tambah seperti ini. Kita tarik sampai ke bawah, maka otomatis dari G3 sampai ke G8 akan menjumlahkan nilai yang ada di sini secara berurutan, yaitu secara barisnya masing-masing. Sangat mudah bukan? Kemudian rumus yang kedua yaitu F-range. Rumus Excel paling sering digunakan yang kedua adalah F-range. Rumus F-range ini memiliki fungsi utama, yaitu mencari nilai rata-rata suatu variabel. Dengan menggunakan rumus Excel, tentu saja akan membuat suatu pekerjaan semakin mudah dan cepat. Rumus F-range yaitu hampir sama dengan rumus SUM. Tapi bedanya, jika SUM itu berfungsi untuk menjumlahkan angka yang ada di sini. Berapa jumlah keseluruhan nilai yang ada di sini. Tapi kalau F-range itu untuk mengetahui rata-ratanya. Langsung saja rumusnya sama dengan F. Kemudian buka kurung, kita blok dari B3 sampai ke G3, kemudian
B3 sampai ke F3. Kemudian kita enter. Jadi jumlah rata-rata dari B3 sampai ke F3 adalah 80,6. Jadi dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, rata-ratanya adalah 80,6. Sama, untuk mengetahui rata-rata dari B4, B5, B6, B7, B8, yaitu tinggal kita klik di 80,6, kemudian di ujung sampai muncul tanda tambah seperti ini, kita tarik sampai ke bawah. Otomatis akan menjumlahkan rata-rata dari setiap baris tersebut, baik dari B3 sampai ke B8. Sangat mudah bukan? Kemudian saya akan membahas rumus yang ketiga, adalah rumus min. Jadi ini fungsinya kamu ingin mencari nilai mana angka yang paling rendah di antara banyaknya data. Nah, rumus min menjadi rumus Excel yang paling sering digunakan selanjutnya. Sehingga jika kamu sedang mencari nilai terendah pada baris deretan angka, kamu bisa menggunakan rumus min. Jadi apabila kita akan mencari nilai yang paling kecil dari deretan ini, kita akan mencari nilai yang paling terkecil, yaitu kita gunakan rumus min. Rumus min ini hampir sama dengan rumus sum atau average, yaitu rumusnya sama dengan min, buka kurung, kita blok dari B3 sampai ke F3, kemudian kita enter. Jadi nilai yang paling kecil dari B3 sampai ke F3 yaitu 70, sesuai bukan, yaitu yang tepat di F3. Kemudian sama, untuk mengetahui nilai yang paling kecil di B4, B5, B6, B7, B8 sampai seterusnya sampai ke F8, sama, kita klik di 70-nya yang paling atas, kemudian di pojok sampai muncul tanda tambah, kemudian kita blok, kita tarik, kita ini akan otomatis menunjukkan nilai yang paling kecil di barisan ini sesuai dengan barisnya masing-masing. Bisa difahami. Kemudian yang keempat yaitu max. Max ini kebalikan dari min. Rumus max adalah rumus Excel yang paling sering digunakan selanjutnya, yang berfungsi untuk mencari nilai tertinggi pada sebaris deretan angka. Adapun rumus yang digunakan juga tidak berbeda jauh dengan rumus min, jadi hampir sama. Rumus max dan rumus min, yaitu sama dengan max, buka kurung, dari B3 sampai ke F3, kemudian kita enter. Jadi langsung menunjukkan angka yang paling tertinggi. Jadi kalau min itu angka terendah, kalau max angka tertinggi. Ini menunjukkan angka tertinggi dari baris B3 sampai ke F3 yaitu 90. Sama, untuk mengetahui nilai tertinggi dari keseluruhan ini dari B3 sampai ke F8 ini, kita klik di 90 yang kita cari tadi, kemudian ditarik ke bawah, maka akan otomatis di sini menggunakan rumus max semua. Jadi itu salah satu keunggulan Excel, memudahkan kita dalam mencari jumlah, rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar. Selanjutnya kita akan bahas tentang count. Jadi rumus count itu sering digunakan dan hampir sama dengan sum atau average, hampir sama. Rumus ini fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi untuk menghitung berapa sih yang di sini, berapa orang sih yang di sini misalnya. Ini di sini ada berapa orang, kita gunakan rumus count, yaitu yang bersama sama dengan count, buka kurung,
dari B3 sampai ke B8. Kemudian kita enter. Jadi 6. Jumlah di sini itu ada 6 orang. Misalnya di sini ada orangnya, ada namanya, maka jumlahnya ada orang. Coba kita hitung manual. 1 2 3 4 5 6. Sama, ada 6 orang. Jadi count itu untuk menjumlah data. Misalnya ada banyak sekali data di sini, nggak ada nomornya, kita gunakan rumus count. Itu fungsinya untuk menghitung berapa jumlah data. Selanjutnya kita bahas tentang rumus if. Jadi rumus if ini juga menjadi salah satu rumus Excel yang paling sering digunakan di dunia kerja untuk segala bidang pekerjaan. Adapun fungsi rumus Excel if ini bisa membantu kamu mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Namun intinya, kamu bisa meletakkan beberapa if tergantung kebutuhan. Jadi saya akan menjelaskan tentang rumus if. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan nomor, namanya ini terserah, kemudian nilai, kemudian keterangan. Misalnya kita membuat sebuah ujian, kemudian dari beberapa siswa ini itu sudah mendapatkan nilai. Kemudian untuk mengetahui lulus atau tidaknya, atau tuntas atau tidaknya, biasanya seorang guru akan membuat istilahnya KKM. Kita buat KKM-nya 70. Lalu untuk mengetahui dari si Bukrim, Rinso, Soklin, Sanslik sampai ke Pop S, itu siapa saja sih yang lulus dengan nilai di atas KKM, itu kita gunakan rumus if. Caranya sangat mudah dan sederhana, yaitu kita buat sama dengan if, kemudian buka kurung, kita klik di D3, lebih dari 70, kita ikuti panduannya if logical test titik koma, kita buat juga titik koma, kemudian tanda petik tuntas, tanda petik titik koma, kemudian belum tuntas, tanda petik tutup kurung. Jadi cara bacanya if apabila nilai D3 itu lebih dari 70, maka keterangannya tuntas. Tapi jika kurang dari 70, maka dinyatakan belum tuntas. Kemudian kita enter. Jadi si Bukrim dengan nilai 75 itu tuntas karena KKM-nya 70. Kemudian sama, kita tinggal tarik saja di ujung kanan, kita tarik sampai ke bawah. Jadi ini ada beberapa yang belum tuntas, yaitu Pak Dimas dengan nilai 67, Marimas dengan nilai 65, dan Popes dengan nilai 63. Sesuai datanya. Bisa difahami? Kemudian biasanya seorang guru itu juga menggunakan standar A, B, C, D, atau sering disebut juga dengan predikat. Misal nilai 90 sampai 100 itu A, kemudian 80 sampai 90 itu predikatnya B, kemudian 70 sampai 80 itu predikatnya C, kemudian kurang dari 70 itu predikatnya D. Biasanya juga membuat seperti ini, yaitu menggunakan predikat. Misal si Bukrim nilai 75 itu mendapatkan predikat apa? A, B, C, atau D. Kalau ditulis satu-satu sesuai yang di sini, panduannya sini, maka akan lama. Kita gunakan rumus if juga. Kita gunakan rumus if.
sama dengan if buka kurung D3 klik lebih dari 90 titik koma tanda petik 2 akan mendapatkan predikat A. Jadi if jika nilai lebih dari 90 maka mendapatkan predikat A. Lanjut lagi, if buka kurung D3 lebih dari 80 titik koma predikatnya B. If lagi buka kurung D3 lebih dari 70 predikatnya C. Kemudian kalau kurang dari 70 predikatnya D. Jadi cara bacanya if jika nilai D3 nilai lebih dari 90 maka akan mendapatkan predikat A. Kemudian jika nilai lebih dari 80 maka akan mendapatkan predikat B. Kemudian jika nilai di atas 70 akan mendapatkan predikat C. Kemudian jika kurang dari 70 akan mendapat predikat D. Setelah itu kita tutup dengan tanda kurung. Karena di sini rumusnya 3 1 2 3, maka kita tutup kurung juga dengan 3 1 2 3. Kemudian kita enter. Jadi langsung ya, Bukrim pertama Bukrim dengan nilai 75 predikatnya C, sesuai 70 sampai 80 predikatnya C. Kemudian sama kita klik, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Jadi ini C, B, C, A, B, D, C, C, D karena nilainya di bawah 70. Bisa difahami. Kemudian penggunaan if yang ketiga saya contohkan. Apabila kita melamar di sebuah perusahaan, tentu ada beberapa kriteria. Misalnya ada beberapa persyaratan di sini. Persyaratan. Misalnya persyaratannya 1, perempuan. Kemudian nilai minimal 70. Kemudian umur 18 sampai 28 misalnya. Jadi ada beberapa yang harus kita seleksi, yaitu ada 3. Dari 1, 2 sampai 9 ada 3 yang harus kita seleksi. Soklin laki-laki berarti tidak masuk, tapi nilainya masuk karena di atas 70. Bagaimana cara menggunakan if di rumus ini atau di cara ini? Kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama kita masukkan sama dengan if buka kurung kita tulis n, yaitu apa? Dan. Kemudian buka kurung L6, kita klik L6 sama dengan titik 2 P.
2 titik koma. Jadi cara bacanya, apabila jenis kelaminnya perempuan, itu apabila jenis kelaminnya perempuan, kemudian M6 lebih dari 70, M6 berarti nilai lebih dari 70, dan buka kurung N6 lebih dari 18 dan kurang dari 28. Jadi begini cara bacanya. If apabila jenis kelaminnya perempuan, L6 kan jenis kelamin perempuan, dan nilai tesnya di atas 70, dan nilai tesnya di atas 70, dan umurnya di atas 18, di bawah 28, kita tutup kurung dulu karena kita masukkan 2 rumus, kita tutup kurung itu 2, kemudian titik koma, maka diterima. Titik 2, titik koma, tidak diterima. Tutup kurung. Jadi if apabila jenis kelaminnya perempuan dan nilai tesnya di atas 70, lebih dari 70, dan umurnya di atas 18, di bawah 28, maka diterima. Apabila tidak sesuai yang di sini, maka tidak diterima. Jadi rumusnya seperti ini, kemudian kita enter. Jadi keterangannya tidak diterima, Soklin karena dia laki-laki. Syaratnya harus perempuan. Sama, kita tarik semuanya ke bawah. Di sini sudah ada beberapa yang diterima, yaitu 1, 2, 3, 4 yang diterima. Ini tidak diterima karena laki-laki, ini juga karena laki-laki, ini juga karena laki-laki. Jadi itu beberapa rumus if yang biasa kita gunakan. Terima kasih, nantikan konten Klub One Channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.